mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai, Ibu mau absen dulu. Jadi aturan absennya, yang Ibu sebut namanya menyampaikan satu kata untuk pagi hari ini. Oke? Oke. Abdul Munir, satu kata untuk hari ini. Selamat pagi. Aulia Dunia Aziza. Mana? Satu kata untuk pagi hari ini. Baik. Yang semangat dong. Baik Dara Zatul Aulia. Satu kata untuk pagi hari ini. Baik Mustika Dewi. Satu kata untuk pagi hari ini. Siap belajar. Oke, jadi sekarang Ibu mau tunjukkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan mencapai kalian mampu menganalisis gejala sosial akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat. Jadi itu ya yang harus kita capai pada hari ini. Jadi Ibu harap kalian bisa memperhatikan dari awal sampai akhir karena nanti ada kejutan-kejutan menarik di akhir pembelajaran. Oke, siap ya? Oke, jadi untuk lebih semangatnya sekarang Ibu bagikan kalian stick note. Kalian harus menggambarkan perasaan kalian entah itu dengan kata atau dengan emoji. Terus kalian tempelkan di papan. Gambar yang paling menarik nanti Ibu panggil ke depan untuk menjelaskan. Oke, siap? Siap? Siap. Sebelum Ibu meminta kalian untuk maju, apakah ada yang ingin maju menjelaskan perasaan hari ini? Ada? Ada yang berani? Ada? Ayo siapa? Waktunya. Maju kan? Oke, yang ini ya? Silakan. Nah, silakan jelaskan apa yang mau digambarkan itu. Saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambaran saya di pagi ini. Ibarat gunung sama matahari yang Suara-suaranya seperti apa? Ya. Ibarat gunung dan matahari yang terbit. Kenapa saya gambar gunung? Karena cita-cita saya Tinggi. setinggi langit atau gunung. Iya, kita mesti di gunung. Kan di atas setan. Dan gunung itu nyampaikan. Terus yang kedua matahari yang tersenyum. Ibarat matahari yang apa namanya? Enggak ada matahari yang tersenyum, ini hanya kepala. Terus ibarat matahari yang terbenam. Angin terbit. Ibarat pekerjaan tidak ada yang meskipun kita capek
Kalau yang itu, siapa yang menegakkan kalau yang potret sebelah kanan ini potret kawan antar pelajar antar anak? Oh, pendapatku untuknya itu apa? Akhir. Jadi apa? Perbedaan itu pasti ada, ya. Ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Karena dari 16 orang yang ada di kelas ini, belum tentu semuanya punya pemikiran atau pendapat yang sama. Betul nggak? Aku tidak pendapat Kenapa? Pakai bahasa bisa Indonesia. kita ilmu pendapat orang. Oh ya, bisa bikin. Kita itu Ya, sudah Edi. Jadi dia itu sangat percaya diri dengan pendapatnya sendiri, gitu ya. Harus kita aplaus, harus kita berikan apresiasi untuk dia yang sangat percaya diri dengan pendapatnya. Kita buktikan yang gambar satu ini adalah kawan antar pelajar, dan gambar yang kedua adalah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Nah, kita lanjut kepada materi. Sebelumnya, kalian pernah gak mendengar apa itu gejala sosial atau fenomena sosial? Nah, kalau pendapatnya Cantika, fenomena sosial itu kejadian-kejadian yang ada atau yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi semua pendapat kalian itu betul. Tidak ada yang salah. Sekarang kita cek. Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena sosial. Nah, munculnya fenomena sosial ini berawal dari adanya perubahan sosial. Kalau ibu tanya perubahan sosial itu apa? Sesuatu yang telah dimodifikasi. Oke, sesuatu yang telah dimodifikasi. Silakan yang punya buku silakan dikeluarkan. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian catat silakan. Kamu pernah melihat segerombolan jiwa perjalanan? Menurut kamu merasakan tidak? Sudah tentu merasakan lingkungan masyarakat sekitar ya. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tetapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Selain itu, kamu pernah tidak melihat tawuran antar pelajar atau melihat perselisihan di lingkungan sekitarmu? Mengerikan sekali ya. Kamu sebagai pelajar yang cerdas jangan sampai terlibat kegiatan tersebut ya. Itu tidak baik. Berkegiatanlah yang memberikan dampak positif. Oh iya, kamu tahu tidak? Timbulnya geng motor yang meresahkan masyarakat sekitar serta tawuran antar pelajar yang disebabkan kesalahpahaman itu merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira masalahnya bisa berupa apa aja tuh? Untuk lebih lengkapnya, simak bahasan berikut ini ya. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, di wilayah perkotaan, potensi lebih beragam daripada di pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial, yakni faktor kultural dan faktor struktural. Yuk kita bahas satu persatu. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang merupakan contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola hubungan antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu merupakan faktor struktural. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diakibatkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan gejala sosial akibat problem politik, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang tidak umumnya, kejahatan di tengah masyarakat, kenakalan remaja,
konflik rasial, dan keagamaan merupakan gejala sosial yang sumber permasalahannya diakibatkan dari kebudayaan. Secara garis besar, gejala sosial memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya eksistensi smartphone di era sekarang ini dan alat komunikasi modern lainnya. Dengan adanya alat komunikasi ini bisa memberikan dampak positif bagi kita, manakala kita menggunakannya dengan sebijak mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan ketika kita tidak bisa menerima perubahan, kita akan mengalami culture shock. Oke, gimana nih? Sudah paham kan mengenai gejala sosial di masyarakat? Selanjutnya, di sini itu ada LKPD untuk individu dan kelompok. Jadi sekarang tugas kalian mengisi lembar kerja individu ini. Nanti ibu tayangkan videonya ada 2 yang harus kalian amati. Jadi kalian bisa jawab LKPD ini berdasarkan video yang kalian jawab. Silakan dibaca dulu apa petunjuk dari LKPD-nya. Dan siap. Karena fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dan bahkan anak di bawah umur berlaku gangguan di jalan yang jadinya berujung tindak kriminal. Silakan masing-masing orang di sini punya buku lot yang isinya nama binatang. Jadi yang mendapatkan lot yang isinya sama itulah kelompoknya. Ya. Tugas kelompok itu nanti kalian mengerjakan LKPD yang tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita. Jadi di sana kalian lebih jauh mengeksplorasi pemahaman kalian tentang gejala sosial, ya. Tapi ada syaratnya. Setiap kelompok harus memiliki yel-yel untuk maju ke depan. Ya, silakan dipersiapkan nanti dengan kelompoknya. Jadi setiap kelompok akan maju untuk presentasi hasil kerjanya. Ya, udah siap ya? Oke, silakan. Silakan kalian maju mengambil lot ini. Iya. Ayo dari. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka, jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Kita sama-sama bukanya. Pakai takut apa? Mantap tuh. Udah ya? Oke. Silakan duduk semuanya, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Silakan lotnya diangkat. Lotnya diangkat terus dibuka. Silakan cari kelompok kalian masing-masing. Silakan bergerak cari kelompoknya, cari kelompoknya. Kunci silakan
Di situ di belakang. Jawabannya singkat-singkat aja. Boleh ya, boleh pakai, boleh searching. Ya, jangan lupa jawabnya. Ini mau urutannya maju, mau dari nomor 1 dulu apa aja? Mana-mana aja. Oke. Mana-mana yang jujur ya. Oke. Oke. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Mana ya lihat? Ayo. Udah jadi? Mana? Ibu yang lebih maju apa kalian yang menawarkan diri? Ibu yang milih kalian apa kalian yang mau menawarkan diri untuk maju? Ini. Siapa ini? Ayo, ayo. Ayo, kelompok pitching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, katanya kelompok kucing akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan membacakan menampilkan nilai kami. Siapa yang perhatikan kelompok lain? Kita ya sahabat, menjaga dan cepat. Kelompok kucing. Baik, pertama perkenalkan saya Yusuf. Saya akan sebagai moderator, kemudian lanjutkan. Saya Aditya Yusari sebagai penyanyi. Saya Sri Mandari. Baik, Oke, silakan. langsung saja kita coba penjelasan. Baik. Waktunya 2 menit. Ya, dalam gambaran kedua, dalam gambaran kali ini terdapat Kelompok yang lain apa dia? kemiskinan dan tabuhan antar pelajar. Yang tidak sebab terjadinya kasus tersebut adalah dikarenakan kemiskinan disebabkan oleh pendidikan yang rendah, hidup di permukaan yang berkualitas rendah, dan kurangnya jaminan perbedaan tabuhan tersebut. Sedangkan tabuhan disebabkan karena adanya dendam atau adu domba, adanya perselisihan
Bagaimana cara menghindari gejala sosial atau fenomena sosial? Ya, seperti yang dijelaskan oleh buku tadi, kita tidak dapat menghindari gejala sosial tersebut, akan tetapi kita bisa mengantisipasinya. Mengantisipasinya. Oke. Ya, mungkin hanya itu. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Bisa kita simpulkan kalau gejala sosial itu adalah gejala atau suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Nah, Ibu sudah membuatkan kalian skema gejala sosial, fenomena sosial, dan terjadinya perubahan sosial. Kenapa suatu kejadian itu disebut sebagai fenomena? Karena gejala sosial itu kerap terjadi di masyarakat dan sangat-sangat dekat dengan kita, ya? Jadi konflik itu tidak bisa kita lepaskan. Jangankan berkonflik dengan orang lain, dengan diri kita sendiri pun kita berkonflik, ya kan? Ya, itulah. Jadi dari awal pembelajaran mulai dari pembukaan sampai saat ini, adakah sesuatu yang kalian dapatkan dari pembukaan? Oke, dari kalian ada nggak yang mau menyampaikan sesuatu dari proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada Ustaz. Ada itu sih. Alhamdulillah. Lalu ada lagi yang lain? Mungkin apa itu yang mau disampaikan? Munir, kamu ingin menyampaikan apa? Ada. Jadi kamu harus memilih di antara tiga, di antara empat kali ini dan kamu jawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Pertanyaannya ini kamu baca harus menentu. Kamu baca terus bisa dijawab. Berikan contoh penyimpangan, kemiskinan, Terus tawuran. minimal 4, terus baru 2, baru 3. Kemiskinan, apa tadi? Tawuran.